Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku sekalian yang seiman, semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang seorang talibul ilmi, tentang seorang pencari ilmu. Bagaimanakah seharusnya seorang talibul ilm itu bersikap, dan bagaimanakah seharusnya seorang talibul ilm itu mencari ilmu? Bagaimanakah para imam terdahulu, bagaimanakah para orang-orang alim terdahulu yang mereka faqih, yang mereka alim di bidang-bidang ilmu, baik dari ilmu segala apapun. Di setiap fan ilmu, di setiap bidang-bidang ilmu mereka menekuni terhadap ilmu tersebut. Bagaimanakah mereka itu dapat menguasai itu semua? Tidak lain untuk step pertama atau cara yang pertama adalah dikarenakan mereka menghormati gurunya. Jadi seorang talibul ilmi, seharusnya seorang talibul ilmi pencari ilmu itu menghormati gurunya dengan sepenuh hatinya. Dan menghormati seorang guru itu tidak hanya dari segi zahiriyahnya saja. Artinya dimaksud dengan segi zahiriyah adalah ketika ada gurunya dia hormat, namun ketika gurunya tidak ada dia mencaci maki gurunya, na'udzubillah. Jadi menghormati seorang guru itu adalah dari segi zahiriyah dan batiniyah. Jadi seharusnya talibul ilmi, bagaimana mereka itu bisa menghormati seorang gurunya? Menghormati gurunya dari segi zahiriyah dan batiniyahnya. Bagaimanakah itu? Dari segi zahiriyah berarti dia itu menghormati gurunya. Ketika ada gurunya dia selalu menghormat. Ketika gurunya lewat dia selalu menghormat dan ta'zim. Dari segi batiniyahnya adalah dia menaruh cinta terhadap gurunya. Jadi kalian kepada seorang guru itu harus berhati-hati. Apalagi guru agama. Guru agama itu adalah guru yang bertanggung jawab atas kalian dunia dan akhirat. Contoh kecilnya saja, dari kisah kecil dari guru saya, pengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata almarhum Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Al-Zayyadi. Beliau ketika mencari ilmu di Mekah, beliau memang bukan lulusan SD pun beliau tidak lulus. SD beliau tidak lulus, tidak tamat. SMP pun apalagi. SD beliau tidak tamat sekolah. Ketika beliau mencari ilmu di Mekah, beliau sangat menghormati gurunya. Penghormatan beliau dan kecintaan beliau dan ketakdiman beliau terhadap gurunya sangat luar biasa. Bahkan ketika ada salah satu guru beliau sakit pada waktu itu, yang mana sakit gurunya beliau itu dikarenakan selalu membuang air besar, maka ketika itu dikarenakan gurunya selalu membuang air besar hingga kotoran gurunya itu berbercak di mana-mana, beliau Ki Abdul Hamid membersihkan kotoran guru beliau itu dengan tangannya sendiri. Di atas meja, di lantai, dibersihkan dengan tangan beliau sendiri. Kotoran gurunya itu diambil dengan tangannya sendiri dan dibersihkan dengan tangan beliau sendiri. Hingga guru beliau itu mengatakan kepada beliau, "Ana uhibbuka ya Abdul Hamid." Saya sangat mencintaimu wahai Abdul Hamid. Bahkan ketika itu beliau itu mempunyai seorang teman, yang mana temannya di situ selalu bilang kepada beliau, "Hei Abdul Hamid, ayo kita kuliah. Kamu juga harus kuliah. Kamu itu orangnya cerdas. Jadi kalau nggak kuliah nanti kamu itu sia-sia." Ya udahlah, saya mau kuliah gimana? Saya tidak punya uang, tidak punya apa-apa.
Ya udah, biar saya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, kata beliau. Namun beliau Abdul Hamid setelah pulang dari Mekah mempunyai santri beribu-ribu santri. Sedangkan orang yang mengatakan kepada beliau itu agar supaya kuliah, orang yang mengajaknya itu santrinya hanya sedikit, bahkan tidak nyampe 100. Abdul Hamid, beliau santrinya di bata-bata beribu-ribu santri yang mengabdi kepada beliau, yang berguru kepada beliau. Itu karena apa? Dikarenakan barokah seorang guru. Jadi barokah seorang guru itu luar biasa. Jadi kalian memang harus betul-betul menghormati terhadap guru kalian, dari segi batiniyah dan segi zahiriyah. Dari segi batiniyahnya adalah bagaimana kalian harus cinta kepada guru kalian, bagaimana kalian harus takdim dari segi hati kalian kepada guru kalian. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah dengan fase tirakat. Jadi seorang talibul ilmi, khususnya para santri, karena kebanyakan santri sekarang tidak sulit untuk menjalankan tirakat dalam kehidupannya. Jadi bagi kalian para santri, generasi bangsa, generasi penerus agama, generasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mencari ilmu, kalian harus bertirakat terlebih dahulu, berproses terlebih dahulu di pondok pesantren. Karena akan dengan jalan itulah mungkin kalian akan menemukan jalan yang terbaik menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kalian akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kalian. Mungkin hanya itu motivasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.